dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, ingin membuat tugas kegiatan pelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Lahjah Arab. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kita akan membahas sedikit bagaimana Lahjah Arab pada zaman dulu. Negara Arab pada zaman dahulu memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dari letak geografis mereka dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Qotani dan yang kedua ada Adnani, dan setiap bagian tersebut memiliki suku yang berbeda-beda, dan mereka pun mempunyai dialek atau lahjah mereka masing-masing di setiap daerah mereka, atau di dalam suku mereka mempunyai lahjahnya masing-masing. Dan dalam Al-Quran pun mempunyai beberapa lahjah ayatnya. Walau lahjah suku Quraisy lebih dominan, namun tetap terdapat lahjah suku lain seperti Sufahah yang berasal dari Kinanah. Maka dalam mempraktikkan bacaan Al-Quran, mereka pun sedikit kebingungan karena mereka mempunyai lahjah yang berbeda-beda, sehingga muncullah percakapan antara Rasulullah dan Malaikat Jibril. Beliau bercakap pada Malaikat Jibril agar diturunkan Al-Quran dengan beberapa lahjah, sebab kaumnya yang mempunyai lahjah yang berbeda-beda atau dialek yang berbeda-beda di setiap sukunya. Maka Jibril pun berkata, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf di situ maksudnya adalah dialek. Jadi ada 7 dialek yang turun. Lalu ketika mengucapkan bacaan Al-Quran dengan berbeda-beda, maka ada pengaruh lahjah terhadap pemahamannya, atau ada pun yang tak berpengaruh. Maka ini disebut dengan qiraat, yaitu bacaan Al-Quran dengan berbeda-beda lahjah. Karena tadi ada berpengaruh kepada qiraat, maka kita akan membahas sedikit apa itu qiraat. Qiraat secara etimologi atau bahasa, kata qiraat adalah jamak dari kata qiraah yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar dari qiraat. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa definisi diantaranya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Mana Al-Qotan, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh Imam Qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda-beda dengan mazhab lainnya. Yang kedua, menurut Al-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta adanya kesepakatan dalam riwayat-riwayatnya, baik perbedaan tersebut dalam pengucapan huruf-huruf maupun bentuk-bentuknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa qiraat di sini adalah perbedaan pengucapan antara mazhab atau imam qiraat satu dengan qiraat lainnya, atau perbedaan bacaan lahjah Al-Quran. Jadi perbedaan bacaan Al-Quran sesuai lahjah yang diturunkan dari 7 Quran tersebut. Dari pengertian qiraat tersebut, kita mengetahui bahwa Al-Quran diucapkan dengan lahjah yang berbeda-beda. Dari lahjah tersebut, ketika kita ucapkan bacaan Al-Quran dengan lahjah yang berbeda-beda, maka akan berpengaruh terutama pada perbedaan qiraat tersebut akan berpengaruh pada penafsiran qiraat tersebut, bahwa Al-Quran dilafazkan dengan lahjah yang berbeda-beda, maka akan berpengaruh pada penafsiran. Menurut Ibnu Jazari, pengaruh perbedaan qiraat yaitu pertama, perbedaan lafaz dan tetap satu makna. Jadi bedanya ada perbedaan lafaz tapi dia tetap satu makna. Contohnya as-siroto dengan al-siroto,
sod dan sin yang memiliki arti yaitu jalan. Jadi dia hanya satu arti, tetapi dia memiliki lafaz yang berbeda. Yang kedua, perbedaan pada lafaz dan makna secara bersamaan, serta kebolehan mengumpulkan keduanya dalam satu tempat. Contohnya seperti lafaz maliki dengan maliki. Yang pertama ma-nya panjang, yang kedua ma-nya tidak panjang. Yang maliki memiliki arti yang mengerajai, dengan maliki memiliki arti kerajaan. Dan mereka memiliki arti yang berbeda dalam satu tempat. Nah, dari mengenai hal tersebut, maka ketika qiraat itu berbeda, maka akan berpengaruh pada penafsiran, sebab makna tersebut akan berbeda. Maka ketika perubahan makna sudah pasti memberikan dampak pada penafsiran, akan tetapi tidak semua qiraat memberikan dampak pada penafsiran, bahkan bisa sama sekali tidak berdampak pada penafsiran. Seperti contoh yang tadi, yaitu as-sirato dengan al-sirato. Hanya perbedaan pengucapan namun tidak mempengaruhi makna, sehingga tidak mempengaruhi kepada penafsiran Al-Quran. Menurut Ibnu Ashur, hubungan antara qiraat dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi: pertama, qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran, dan kedua, qiraat yang berimplikasi pada penafsiran. Dan dalam tesis Amal Faiz menyimpulkan membagi pengaruh perbedaan qiraat dalam dua kategori. Yang pertama, perbedaan qiraat yang tidak berdampak terhadap penafsiran ayat. Perbedaan qiraat dalam kategori ini adalah perbedaan qiraat pada bentuk pengucapan, huruf, tanda baca atau harokat, panjang pendek, bacaan imalah, tahfidz dan tasil, sifat jelas jahar, dan sifat huruf yang samar, dengung, ikhfa. Semua perbedaan ini tidaklah berdampak pada perubahan makna. Contoh dari kategori ini adalah lafaz adabi di sini bisa disukunkan atau bisa difathahkan. Ragam bentuk i'rab perubahan harokat seperti pada kalimat hatta yaqulu rasulu bisa dibaca yaqula. Jadi la itu bisa fathah atau domah. Dan yang kedua, perbedaan qiraat yang berdampak pada penafsiran. Yang pertama, perbedaan bacaan pada satu huruf suatu kalimat seperti lafaz maliki dan maliki, kerajaan yang memiliki lafaz dan arti yang berbeda. Dua, perbedaan harokat yang menyebabkan perbedaan makna fi'il, seperti contoh walamma duriba benu Maryama masalan idza qamu maka minhu yasiduna. Nah, dari ayat tersebut ada bacaan yang berbeda, seperti pada lafaz yasiduna. Imam Nafi membaca yasiduna dengan mendomakan shadnya menjadi yasuduna. Nah, yang yasuduna di sini memiliki arti mereka menolak atas selain mereka dari keimanan. Sedangkan Imam Hamzah membaca dengan mengkasrokan huruf shad yang menjadi yasiduna, yang memiliki arti penolakan mereka dalam hati mereka. Nah, ketika qiraat tersebut berpengaruh terhadap penafsiran atau lahjah, cara pengucapan kita terhadap Al-Quran itu berbeda dan berpengaruh kepada penafsiran, maka pengaruh tersebut akan berpengaruh kepada istinbat hukum karena dari perbedaannya penafsiran. Istinbat hukum di sini adalah upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini tidak terlepas dari ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum ialah ayat-ayat Al-Quran yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia. Contohnya seperti pada fikih-fikih, pada hukum-hukum tersebut, pada empat imam mereka mempunyai perbedaan-perbedaan masing-masing sebab perbedaan penafsiran tersebut, sebab perbedaan makna-makna tersebut.
Perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan, dan pengurangan kata. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut dan ada kalanya tidak. Jadi ada yang mempengaruhi maupun tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan darinya. Contohnya pada ayat berikut. Ya. Pada ayat tersebut menyebabkan istinbat hukum. Para ulama fikih membangun hukum batalnya wudhu orang yang disebut lawan jenis dan tidak batalnya atas dasar perbedaan qiraat. Ya, bisa dilihat pada kata malastumu dan lamastumu. Dalam ayat 43 surat An-Nisa yang berbunyi, ya, pada ayat tersebut ada perbedaan cara membaca pada lafaz lamastumun nisa. Ibnu Katsir, Nafi, Ahim, Abu Amr, dan Ibnu Amir membaca lamastumun nisa. Sedangkan Hamzah dengan Kisai membaca lamastumun nisa. Jadi perbedaan antara lamastumu dengan lamastumun nisa akan mempengaruhi dalam istinbat hukum. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, semata-mata bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Sebab menurut Hanafi, Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah, kata lamastumu di sini berarti jima atau bersetubuh. Dan menurut Maliki berarti bersentuhan yang disertai dengan perasaan nafsu. Nah, jadi mereka ini mempunyai perbedaan dengan Imam Syafi'i. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas nahi bersentuhan kulit semata yang juga tetap akan membatalkan wudhu. Nah, perbedaan qiraat itu jelas dalam ayat ini menimbulkan perbedaan pengertian pada istinbat hukum. Qiraat pertama mengandung interaksi antara pihak yang menyentuh dengan yang disentuh, baik interaksinya sampai kepada jima. Sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Hanafi maupun hanya sampai batas perasaan syahwat, sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Maliki. Sebab kata lamasu termasuk bentuk kata kerja musyarakah dalam ilmu shorof. Sementara itu, qiraat lamasu adalah bentuk kata kerja muta'addi atau transitif yang tidak mengandung unsur musyarakah. Karena itu, qiraat pertama mendukung pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, dan qiraat kedua mendukung pendapat mazhab Syafi'i. Nah, adapun contoh qiraat yang tidak mempengaruhi kepada istinbat hukum, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka. Yang perlu kamu perhitungkan, namun berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan belum disetubuhi, maka tidak ada masa iddah baginya. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya sebelum wanita tersebut dibolehkan lagi menikah dengan pria lain. Berkaitan dengan ayat tersebut, Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan membaca dengan qobli antama sahuna, sementara Ibnu Katsir, Abu Amir Hasim, dan Nafi membacanya dengan qobla antama sunnah. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan
perbedaan maksud atau ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, walaupun ada perbedaan dari segi harokatnya. Jadi tidak semua perbedaan kiroat yang diucapkan atau yang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua perbedaan kiroat atau lafaz Al-Quran yang diucapkan dengan cara yang berbeda-beda, tidak semuanya akan berpengaruh terhadap tafsir sehingga akan mempengaruhi sumber hukum. Namun ada beberapa yang hanya perbedaan pengucapan tapi tidak berpengaruh kepada makna dan penafsiran. Maka dari itu, penjelasan dari pengaruh perbedaan lahjah Arab dalam makna Al-Quran dapat kita pahami bahwa pengaruhnya akan ada pada makna, penafsiran, dan akan berpengaruh kepada istimbat hukum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.